Halo, selamat pagi saudara. Kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya. Pagi hari ini saya akan menemani Anda hingga pukul 10 nanti dan dipersembahkan oleh NLR Indonesia. Tema pagi ini bersama hapuskan stigma dan diskriminasi kusta. Baik saudara, penemuan kasus baru kusta di Indonesia masih saja stagnan dalam 10 tahun terakhir. Antara 15.000 sampai dengan 17.000 kasus. Dan dari angka tersebut, sebanyak kasus terlambat dideteksi sehingga menimbulkan disabilitas. Salah satu masalah dalam mengeliminasi kusta di Indonesia adalah masih tingginya stigma dan mitos yang dipercaya oleh masyarakat. Jadi sekitar ada 9-12% ya kasus yang terlambat dideteksi sehingga menimbulkan disabilitas. Dan penemuan kasus dan pengobatan kusta yang terlambat berisiko menimbulkan disabilitas. Ketidaktahuan masyarakat tentang gejala kusta membuat mereka abai dan kurang waspada. Terlebih dengan stigma yang terus ada tentang penyakit ini menyebabkan banyak orang dengan gejala kusta menjadi enggan memeriksakan dirinya. Dan akibatnya penularan kusta terus terjadi dan kasus disabilitas kusta semakin tinggi. Nah, sejauh mana sih kita bisa bersama-sama mengatasi stigma pada kusta ini? Kemudian bagaimana mencegah disabilitas atau kecacatan pada organ tubuh pasien kusta, serta bagaimana perawatan terhadap kusta bila sudah terjadi disabilitas atau kecacatan. Talkshow hari ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kusta Sedunia 2022 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bekerjasama dengan NLR Indonesia dan tentunya KBR. Untuk itu, tema kali ini mengangkat tema yang sama dengan Hari Kusta Sedunia, yaitu mari bersama hapus stigma dan diskriminasi kusta. Baik, dan kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini bersama dua narasumber kita yang sudah hadir tergabung melalui virtual ya, yaitu melalui Zoom. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama adalah Dr. Irawan Purnama, anggota Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Indonesia. Selamat pagi, dokter. Pagi, ya, salam sehat. Salam sehat selalu, Dokter Irawan. Kemudian yang kedua, Dr. Christina Widaningrum MKes, Technical Advisor Program Laprosi Control NLR Indonesia. Selamat pagi, Dr. Christina. Selamat pagi Pak Rizal, salam sehat semuanya. Sekian kali kita berjumpa ya dokter ya. Betul. Baik, dan yang jelas pagi hari ini kita juga akan mengundang Anda nih untuk yang Anda pendengar KBR yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan di Jakarta melalui 104,2 MSRI FM. Anda bisa juga ikutan bebas telepon bebas pulsa ya. Nanti langsung aja interaktif melalui telepon bebas pulsa kami di 0800 245 7893 dan WhatsApp di 0812 118 8181 atau Anda bisa komentar di live chat YouTube Berita KBR karena live streaming juga di sana kita. Baik, dan yang pertama saya mungkin ke Dr. Christina Widaningrum nih ya, sebagai host tuan rumah pagi hari ini bekerja sama dengan Kemenkes ya, tentunya NLR Indonesia, dan sebagai organisasi nasional yang fokus untuk eliminasi kusta dan konsekuensinya, boleh diberikan gambaran dokter tentang sebaran kasus kusta saat ini seperti apa, kemudian di wilayah mana saja NLR bekerja. Baik, para pendengar setia KBR, secara global Indonesia masih menduduki peringkat ketiga setelah India dan Brasil ya. Dan dari data Kemenkes tahun 2021 per Januari kemarin, di Indonesia itu masih ada kasus terdaftar sebanyak 13.499. Jadi angka prevalensinya 0,5 per 10.000 penduduk. Secara nasional, Indonesia telah mencapai eliminasi kusta sejak tahun 2000. Eliminasi itu artinya bahwa kasus terdaftar kurang dari 1 per 10.000 penduduk yang dianggap sudah tidak menjadi masalah kesehatan di masyarakat lagi. Dan saat ini masih ada 6 provinsi yang belum mencapai eliminasi, yaitu Gorontalo, Sulut, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Di daerah timur semua yang sulit geografisnya ya. Dan masih ada 101 kabupaten kota yang belum mencapai eliminasi. Dan kasus baru ditemukan tahun kemarin itu 7.201, di mana angka penemuan kasus barunya 2,65 per 100.000 penduduk.
Dan di sini proporsi cacatnya juga kalau yang belum ditemukan tidak cacat itu 84,5%, sehingga masih ada sekitar 15,5% yang ditemukan cacat, baik cacat disabilitas ya, disabilitas tingkat 1 maupun tingkat 2. Artinya keterlambatan penemuan masih tinggi karena targetnya 5%, dan proporsi anak juga masih 10,9%, jadi 10% dari kasus baru yang ditemukan ya. Artinya penularan di masyarakat juga masih berlangsung. Dan NLR sendiri bekerja di 14 provinsi ya, dan sekitar 37 kabupaten kota yang kita dukung untuk penanggulangan kustanya. Baik, demikian Pak Rizal. Baik, karena gimana pun juga ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja ya dokter ya, tapi tugas kita bersama termasuk juga NLR Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, dan tentunya butuh juga upaya yang maksimal dari masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesadaran di masyarakat seperti itu ya dokter kira-kira ya. Ya, Nah, betul. kalau tadi disebutkan di beberapa daerah Gorontalo, Sulut, Maluku Utara, Papua Barat, dan masih ada 101 kabupaten yang masih juga belum tereliminasi gitu ya. Nah, Ya. berarti adakah dorongan lebih menjadi prioritas di beberapa daerah di situ dari NLR Indonesia dilakukan selama ini? Seperti apa nih? Ya, dorongan untuk membantu kegiatan-kegiatan di Iya. sana, antara lain ada Desa Sahabat Kusta, kemudian untuk kegiatan inovasi ya, Desa Sahabat Kusta, ada kegiatan kusta di perkotaan maupun di perdesaan ya, dan capacity building terutama untuk tim kusta di kabupaten yang kita dukung gitu. Kemudian ada kegiatan inovasi pemberian obat pencegahan untuk kontak yang berisiko tertular dengan kusta gitu. Baik. Kemudian ada kelompok perawatan diri dan semi-active surveillance untuk kegiatan yang pasca yang sudah dinyatakan sembuh, itu juga ada kegiatan inovasi seperti itu. Oke, Baik. dokter, sejauh ini sebenarnya kesadaran di masyarakat sendiri seperti apa sih kalau di beberapa daerah yang tadi disebutkan yang menjadi sebaran kerjanya NLR sejauh ini, kesadaran di masyarakat terutama OJPM kan ya? Oke. Iya. Baik, memang di masyarakat info terkait dengan kusta ini masih sangat minim ya, karena yaitu masyarakat masih menganggap bahwa kusta itu dosa, kusta itu masih guna-guna atau karena Tuhan marah atau kutukan dan sebagainya. Itu masih di masyarakat itu masih ada. Dan masih ada yang dikucilkan, orang yang kena kusta masih dikucilkan seperti itu. Ini dukungan dari informasi yang benar, salah satunya dari kegiatan yang kita jalani sekarang ini menjadi pendukung untuk menyebarluaskan info kusta yang benar kepada masyarakat tentunya. Betul, karena gimana pun juga sekarang era digital ya, semua informasi berseliweran, berita hoax sama berita yang benar itu susah membedakan. Jadi dari sumber yang terpercaya adalah NLR Indonesia, yang salah satu rangkaian acaranya adalah hari ini talk show bersama KBR, dan beberapa daerah juga sudah kita kunjungi ya dokter ya. Seperti yang terakhir adalah di Cirebon bersama KBR. Baik, dan sekarang saya ke Dokter Irwan sebelum kita melanjutkan ke Dokter Kristina ya. Dokter Irwan, tadi Dokter Kristina juga sudah menyebutkan bahwa kusta juga dikaitkan dengan disabilitas. Bisa dijelaskan dok, bagaimana kusta dapat menyebabkan disabilitas sih dok? Mengapa orang dengan kusta bisa lumpuh atau jari-jarinya bengkok, keriting gitu ya, dan kehilangan bagian tubuh? Ya, selamat pagi Pak Rizal, terima kasih Mbak. Para pendengar setia, jadi di sini harus diketahui dulu sebelumnya, objek kita adalah kusta. Beberapa mungkin nggak ngerti mengenai kusta itu apa. Kusta itu penyakit infeksi.
Diketahui kumannya kuman Mycobacterium lepra. Penyakit ini menyerang saraf tepi, itu yang paling utama. Dia sebetulnya punya saudara kandung adalah penyakit TBC. Penyakit TBC itu menyerang paru-paru, jadi organ sasarannya paru-paru. Sedangkan kusta, organ sasarannya saraf. Memang setelah terjadi, terlihatnya di kulit, sehingga dikatakan menjadi bagian dari spesialis penyakit kulit kelamin. Tapi sesungguhnya gangguan yang terjadi itu adalah pada sarafnya. Pada pemeriksaan EMG itu terlihat sarafnya rusak. Nah, di sini ada kusta dan disabilitas. Disabilitas sebetulnya dari kata-kata ini di era tahun 2000-an. Pada era tahun 80-an itu dibagi sebetulnya disabilitas menjadi 3. Yaitu dalam bahasa Inggrisnya disebut impairment, disability, dan handicap. Tapi sekarang ini dikelompokkan menjadi satu aja, disabilitas, ketidaksanggupan, ketidakmampuan. Kalau di dulu itu impair itu artinya kerusakan pada organnya, organik. Disabilitas, gangguan pada fungsi akibat organ yang terganggu. Sedangkan handicap itu adalah gangguan bagi penderita yang mengalami disabilitas berinteraksi dengan lingkungan. Itu jadi dibuat zaman dulu, tapi sekarang sudah dikelompokkan menjadi satu. Nah, setelah kita mengetahui kusta dan disabilitas, jelas bahwa kusta menyerang saraf. Akibat saraf yang terkena, terutama saraf-saraf tepi. Ya, kusta tidak pernah menyerang saraf pusat, dia menyerang saraf tepi. Semua penyakit yang menyerang saraf tepi mengakibatkan organnya terganggu dalam hal bentuk dan fungsi. Kalau sudah terjadi matur, kalau belum terjadi bisa nggak cacat. Jadi jangan orang mengatakan bahwa kusta identik dengan cacat. Kusta nggak identik dengan cacat, masih bisa sembuh. Bahkan ada orang yang terkena kusta sembuh sendiri, batal jadinya. Di situ ada tahapan-tahapannya. Jadi jelas bahwa kusta dihubungkan dengan disabilitas akibat gangguan saraf terutama pada anggota gerak ya, anggota gerak atas, tangan, anggota gerak bawah kaki. Akibat gangguan saraf yang diserang oleh penyakit kusta itu timbul kelemahan, timbul yang tadi dikatakan kelemahan bisa lumpuh. Jadi dia menyerang saraf tepi yang ada 3 komponennya. Komponen motorik menyebabkan kelumpuhan, komponen sensorik dalam bahasa kedokteran ya, sensorik itu rasanya hilang, dan komponen otonom yang memberikan jaringan-jaringan sekitar kulit itu berlemak, berbulu, itu hilang. Nah, 3 hal ini semua yang menyebabkan bisa lumpuh, bisa borok, akibat kelumpuhan tidak ditangani bisa terjadi jari-jari bengkok. Inilah semua yang menyebabkan orang kusta itu menjadi objek yang tinggalkan jadinya, dianggap bahwa ini suatu hal yang mengerikan. Nah, itu yang tadi disebut stigma. Stigma ya, baik. Mungkin bisa jelas gitu ya. Jadi gara-gara itulah sehingga terjadilah disability. Baik. Jadi kalau berbicara soal stigma nih sebagai salah satu penyakit yang dapat dibilang terabaikan gitu ya. Orang dengan kusta juga sering mendapatkan dampak lain dari penyakit ini, salah satunya stigma dan diskriminasi. Nah, Dokter Christina, stigma dan diskriminasi ini terkait kusta ini masih sering muncul di masyarakat. Kira-kira nih, apa sebenarnya penyebabnya? Kenapa masih banyak sih orang menyematkan stigma dan mendiskriminasi penderita kusta ya gitu ya, dan OYPMK? Tapi jawabannya nanti setelah jeda ya dokter ya. Kita tahan dulu, harus iklan dulu dokter. Dan kita akan lanjutkan kembali setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR hingga pukul 10 nanti.